Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama saya Imam Ghazali. Kali ini saya akan menjelaskan bahwa langkah setan dalam menyesatkan manusia. Mau khatam berapapun, mau hafal sekalipun Al-Quran ini, bila tidak dipelajari, pahami apa yang ada di setiap ayat itu, maka nggak akan mendapat petunjuk. Al-Quran ini hanya kita baca secara berjamaah, setelah itu baru makan bersama, masjid bersama, nggak akan mendapat pahala di sisi Allah, karena nggak akan bisa mengamalkan Al-Quran ini. Kita bisa mengamalkan Al-Quran ini apabila kita bisa memahami apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Contoh, fasholli lirabbika wanhar, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Artinya dengan membaca ayat ini kita tahu bahwa kita disuruh untuk sholat karena Allah dan berkorban sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Berkorban waktunya dari isya, subuh, luhur, asar, maghrib untuk sholat, menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini korban, mengorbankan waktu kita untuk sholat isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Berkorban sebagian harta kita melalui infak, sedekah, zakat. Berkorban lagi kita menyembelih hewan di hari raya kurban untuk dibagikan kepada fakir miskin yang sekiranya nggak mampu karena nggak bisa beli daging. Inti kita membaca fasholli lirabbika wanhar, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan. Lah kalau kita hanya membaca secara berjamaah, ada yang membaca, ada yang nyimak sampai khatam Al-Quran 30 juz itu, setelah itu selesai makan, minum, masjid, ngerokok, ngobrol, bubar, apa dapatnya? Nggak dapat apa-apa. Inilah cara setan akan menyesatkan kita. Ayat 27 surat Al-Isra. Orang-orang pemborosan itu saudara setan. Gimana nggak boros? Harus mengadakan makanan, minuman, pacitan, dan lain sebagainya untuk keperluan simaan Al-Quran yang diikuti secara berjamaah. Nggak cukup 10 orang, bahkan ada yang sampai 100 orang. Kurasa ini yang sampaikan, ada kurang lebih saya mohon maaf. Mari kita baca Al-Quran, kita pelajari isinya, kita pahami maksud dan tujuannya. Setelah itu baru kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan suatu keberkahan, suatu kenikmatan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam urusan dunia, diselamatkan dalam akhiratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.